Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natira. Saya dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, kelas 1B Kebidanan. NIM 722422011999. Di video kali ini saya akan membuat tugas PBAK tentang penyuluhan korupsi dan pemberantasannya. Dosen pengampu Ibu Vidya Aminin, SST, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak-kakak yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam suatu acara penyuluhan pemberantasan korupsi melalui media Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, izinkan saya kenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natira. Saya dari mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang terkait pemberantasan korupsi. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk berkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, apa saja jenis-jenis korupsi? Jenis korupsi yaitu korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, di mana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang kedua, korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan di masa mendatang. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas. Yang ketiga, apa saja penyebab korupsi? Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, faktor internal, yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah satu, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Yang ada faktor eksternal, penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain, yang pertama, faktor politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum.
Selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapat seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang terakhir ada faktor organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi. Di antaranya yaitu kultur atau budaya, pimpinan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada dampak korupsi. Berikut ini terdapat beberapa dampak korupsi terdiri atas satu, bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Dalam dunia politik itu merusak demokrasi dan good governance pemerintah yang baik dengan menghancurkan proses formal. Yang kedua ada bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Yang ketiga, bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi daripada orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Berikut ini terdapat beberapa cara pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilakukan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal, secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Itulah tadi penyuluhan terkait tentang korupsi dan pemberantasan korupsi. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.